Kita lagi ngomongin salah satu kekaisaran paling hebat dan paling awet dalam sejarah loh. Yuk kita bedah bareng-bareng kisah epik Kekaisaran Ottoman yang membentang selama lebih dari 600 tahun. 623 tahun. Coba bayangin deh, ini bukan sembarang dinasti. Kita bicara soal kekuasaan yang bertahan dari ujung abad pertengahan, ngelewatin zaman Renaissance sampai masuk ke abad ke-20. Gila kan daya tahannya? Oke, kita mulai dari awal ya. Ceritanya ini bukan cuma soal perang dan penaklukan loh. Ini tentang gimana sebuah kekaisaran Islam raksasa bisa jadi jembatan, bisa dibilang titik temu antara dunia timur dan barat. Jadi semua ini mulainya dari mana? Dari satu orang, namanya Utsman I. Di tahun 1299, dia mendirikan sebuah negara kecil di Anatolia. Mungkin gak ada yang nyangka ya, kalau dari bibit sekecil ini bakal tumbuh kekaisaran raksasa. Bareng sama Mughul di India dan Safawiyah di Persia, Ottoman ini jadi salah satu dari 3 kekaisaran bubuk mesiu. Disebut begitu karena mereka jago banget pakai meriam dan senjata api yang mendominasi dunia selama berabad-abad. Terus gimana caranya negara kecil ini bisa jadi kekaisaran segede itu? Nah, jawabannya ada di ambisi, strategi yang cerdas, dan tentu saja kekuatan militer yang pada masanya itu hampir nggak ada tandingannya. Coba kita lihat deh beberapa momen kuncinya. Setelah Osman mendirikan negaranya, anaknya Orhan berhasil merebut kota Bursa dan dijadiin ibu kota pertama. Tapi, momen yang benar-benar game changernya itu tahun 1453. Waktu itu Sultan Mehmed II, yang akhirnya dijuluki Sang Penakluk, melakukan sesuatu yang dianggap mustahil. Dia menaklukkan Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Bizantium yang udah berdiri 1000 tahun. Ini sekaligus jadi penutup riwayat Kekaisaran Romawi. Setiap kekaisaran besar pasti punya masa-masa puncaknya kan? Nah, buat Ottoman, puncak kejayaan itu terjadi di bawah pemerintahan satu sultan yang luar biasa. Nah, ini dia orangnya, Sultan Sulaiman I. Kalau di barat, dia dikenal sebagai Sulaiman the Magnificent. Tapi di timur, julukannya Sang Pemberi Hukum. Selama 46 tahun dia berkuasa, Kekaisaran Ottoman benar-benar ada di puncaknya. Wilayahnya itu membentang luas banget dari depan gerbang Wina di Eropa sampai ke Teluk Persia. Kekuasaannya nggak tertandingi, dan kota-kotanya penuh dengan seni dan arsitektur yang bikin takjub. Nah, di slide ini kita bisa lihat perbedaannya jelas banget. Setelah Sulaiman wafat tahun 1566, semuanya berubah drastis. Sultan-sultan hebat digantikan sama penerus yang, bisa dibilang lemah. Mereka lebih sibuk sama kemewahan istana, dan kekuasaan malah pindah ke tangan orang-orang yang main intrik politik di dalam harem. Kemenangan militer jadi jarang, malah seringnya kalah. Dan yang paling parah, korupsi mulai merajalela, menggerogoti pemerintahan dari dalam. Inilah titik awal dari kemunduran panjang mereka. Perubahan ini benar-benar kelihatan, sampai-sampai di abad ke-19, kekaisaran yang dulu disegani ini dapat julukan yang terus terang merendahkan banget dari para pesaingnya di Eropa. Jadi, pertanyaannya apa yang salah? Gimana ceritanya sebuah adidaya dunia bisa sampai dijuluki pesakitan? Istilah The Sick Man of Europe atau Sang Pesakitan Eropa ini asalnya dari Tsar Nicholas I dari Rusia. Dan ini bukan sekedar ejekan ya, ini adalah pengakuan dari negara-negara Eropa lain kalau Kekaisaran Ottoman yang dulu jadi ancaman besar buat mereka, sekarang kondisinya udah parah banget dan kayaknya nggak bisa diselamatkan lagi. Jadi, kalau kita mau diagnosa, penyakitnya ini dimulai dari dalam. Pertama, kepemimpinan yang lemah. Ini bikin ada kekosongan kekuasaan. Kedua, korupsi merajalela di mana-mana, bikin kas negara kering. Sementara ekonomi Eropa udah lari kenceng dengan revolusi industri, ekonomi Ottoman malah jalan di tempat. Bahkan nih, pasukan elit mereka Janissary yang dulu jadi ujung tombak penaklukan, malah berubah jadi kelompok politik pemberontak yang lebih mentingin diri sendiri. Dan di saat yang bersamaan, pas di dalam lagi rapuh, dari luar mereka dihantam badai besar. Negara-negara Eropa bukan cuma bangkit, tapi mereka juga ngalamin revolusi industri. Teknologi mereka jauh melampaui Ottoman, dari kapal perang sampai meriam. Terus muncul ide-ide baru kayak nasionalisme yang nyebar cepat banget, bikin daerah-daerah kayak Yunani dan Serbia pengen merdeka. Akibatnya, setiap kali perang lawan kekuatan Eropa kayak Rusia, seringnya berakhir dengan kekalahan telak dan kehilangan wilayah lagi dan lagi. Proses kemunduran yang makan waktu ratusan tahun ini, akhirnya sampai di titik puncaknya di awal abad ke-20. Dan ini jadi babak terakhir yang sangat dramatis. Paku terakhir di peti matinya itu Perang Dunia Pertama. Keputusan mereka buat gabung sama Jerman ternyata jadi kesalahan fatal. Pas kalah di tahun 1918, sisa wilayah kekaisaran langsung dibagi-bagi sama negara pemenang. 4 tahun kemudian, tahun 1922, Sultan terakhir diusir,
dan berakhirlah sistem Kesultanan Ottoman. Dan puncaknya, di tahun 1924, institusi kekhalifahan yang jadi simbol pemimpin dunia Muslim juga dihapuskan. Tamat sudah riwayat Kekaisaran Ottoman. Dampak keruntuhannya ini luar biasa besar loh. Di atas puing-puingnya lahir Republik Turki yang kita kenal sekarang. Tapi bukan cuma itu, keruntuhan ini juga yang ngegambar ulang peta Timur Tengah. Batas-batas negara baru dibikin, dan banyak dari perbatasan itu yang jadi sumber konflik sampai hari ini. Jadi, pertanyaan besarnya buat kita renungkan adalah, gimana caranya jejak sebuah kekaisaran yang udah berkuasa 600 tahun ini masih terus membentuk dunia kita sekarang? Dari konflik di Balkan dan Timur Tengah, sampai ke identitas budaya Turki modern, warisan kejayaan dan keruntuhan Ottoman ternyata masih sangat terasa ya, sampai detik ini.